Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Ibu Evi Nunita Wulandari, guru matematika di SMP Negeri 53 Surabaya. Kali ini saya akan berbagi praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah saya dengan judul Pascal, pembelajaran aktif, solutif, cerdik, asik, dan logis. Bagaimanakah praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah saya? Kita simak di video selanjutnya. Pada awal tahun pelajaran 2020, sekolah mendistribusikan buku paket semester 2 untuk dipinjam siswa. Namun, pendistribusian tersebut tidak merata. Ada 2 kelas yang tidak kebagian pinjaman buku paket matematika. Nah, kebetulan 2 kelas tersebut kelas yang saya ajar. Saya ingin mewajibkan anak-anak untuk membeli buku tersebut. Namun, rata-rata siswa di sekolah saya tergolong menengah ke bawah. Lalu saya melakukan pembelajaran dengan cara meminta siswa untuk mendownload buku sekolah elektronik atau BSE dan membawa HP ketika pembelajaran matematika. Namun hal tersebut hanya berjalan 2 pertemuan saja karena terjadi banyak kendala. Lalu saya melakukan pembelajaran dengan cara mencatat dan ceramah. Metode tersebut membuat anak-anak bosan dan kurang interaktif. Apalagi materi semester 2 banyak materi geometri. Siswa harus bisa memvisualisasikan, dan jika saya tetap menerapkan metode tersebut, saya juga akan merasa kesulitan. Nah, saya berinisiatif untuk membuat buku ajar yang menarik dan membuat siswa lebih interaktif. Tentu saja buku ajar tersebut harus memenuhi kriteria yang sesuai. Oleh sebab itu, saya melakukan literasi dari buku maupun jurnal-jurnal tentang kriteria buku yang baik. Dari sumber-sumber tersebut didapatkan kesimpulan kriteria buku ajar yang baik, yaitu yang pertama, relevan dengan kurikulum dan keadaan siswa. Yang kedua, keruntutan dan kelengkapan materi. Yang ketiga, bahasa mudah dipahami. Yang keempat, menarik dan interaktif. Dan yang kelima, mendorong kreativitas. Siswa akan lebih terbiasa memecahkan masalah dengan cara yang kreatif, dan siswa akan lebih tertarik untuk belajar ketika mereka merasa bahwa pembelajaran bukan hanya sekedar tugas tetapi juga menyenangkan. Nah, itulah tantangan-tantangan yang saya hadapi. Adapun tindakan yang saya lakukan, yang pertama, saya melakukan analisis kebutuhan siswa, yang mana dalam hal ini saya lakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung dan bekerja sama dengan guru BK. Saya juga melakukan analisis capaian pembelajaran untuk menjadi tujuan pembelajaran. Yang kedua, saya melakukan analisis materi dari beberapa buku dan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Selain itu, saya juga membaca beberapa buku yang terkait dengan materi tersebut untuk mendapatkan materi yang runtut dan lengkap. Yang ketiga, saya selalu membaca kembali kalimat yang saya buat pada buku ajar tersebut secara berulang kali dan mencari bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa untuk mendapatkan bahasa yang mudah dimengerti sehingga siswa dapat mudah memahami. Yang keempat, di setiap halaman buku Pascal, saya membuat desain yang menarik dengan menampilkan beberapa gambar yang relevan, kata-kata motivasi untuk siswa agar giat belajar, warna yang menarik, serta di akhir subtopik saya berikan evaluasi pembelajaran baik secara online dengan menggunakan barcode maupun secara offline. Selain itu, saya juga melengkapi buku ajar tersebut dengan fasilitas video materi pembelajaran yang saya tampilkan dalam bentuk barcode. Dan yang kelima, pada buku ajar ini saya juga memberikan aktivitas proyek, discovery maupun problem solving yang dapat mempermudah guru untuk melakukan pembelajaran, serta siswa juga akan terbiasa memecahkan masalah dengan cara kreatif. Berdasarkan praktik baik yang telah saya lakukan, kedepannya saya akan melakukan evaluasi terhadap buku ajar ini untuk memastikan bahwa buku ajar tersebut memenuhi standar pembelajaran dan efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi lingkaran. Selain itu, saya juga akan melakukan peningkatan kualitas buku ajar agar lebih efektif dalam membantu siswa dalam proses belajar, serta melakukan pengembangan buku ajar pada materi-materi lainnya. Inilah buku ajar Pascal, pembelajaran aktif, solutif, cerdik, asik, dan logis. Tentu saja buku ini memberikan banyak manfaat dan fungsi. Adapun manfaat dari buku ini yaitu mempermudah pemahaman konsep matematika. Buku ajar ini dapat membantu siswa memahami konsep matematika yang sulit dipahami melalui penjelasan lisan berupa video. Meningkatkan motivasi belajar siswa. Buku ajar ini didesain menarik dan interaktif sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar matematika. Memberikan variasi dalam pembelajaran. Buku ajar ini yang beragam
dapat memberikan variasi dalam pembelajaran matematika dan membuat pembelajaran lebih menarik. Memperkaya pengetahuan siswa. Buku ajar ini dapat memberikan pengetahuan baru dan memperkaya pengetahuan siswa tentang matematika. Sedangkan fungsi buku ajar ini yaitu sebagai sumber belajar guru dan siswa untuk melakukan pembelajaran yang interaktif, serta sebagai bahan evaluasi pembelajaran. Buku ini sangat interaktif karena mengandung video di dalamnya, bisa menggunakan aplikasi Android untuk membaca video di dalam buku ini. Menurut saya tampilan bagus dan menarik, materi yang diberikan juga runtut, dan selain itu terdapat aktivitas siswa dalam menemukan konsep lingkaran, serta dilengkapi dengan latihan soal secara online dan juga offline. Saran saya mungkin untuk latihan soal online juga dilengkapi dengan pembahasan juga. Sukses selalu. Segi bahasa, modul ini mudah dipahami. Uniknya, buku ini mempunyai kata-kata motivasi yang mudah dipahami oleh siswa agar giat belajar. Nah, itulah praktek baik yang telah saya lakukan. Semoga menjadi inspirasi Bapak Ibu guru semuanya. Jadilah pelita untuk anak-anak Indonesia. Salam bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.